Kalau memang spoiler tentang Oh Yoon Hee syuting ini benar, jadi mungkin saja Oh Yoon Hee akan muncul di episode 13 atau di akhir episode nantinya. Karena setauku sampai saat ini Oh Yoon Hee belum benar-benar pamit, tidak seperti para pemeran lainnya. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas teori penjelasan dari spoiler-spoiler yang beredar. Ada tentang Chun So Jin dan juga tentang Oh Yoon Hee. Pengen tahu apa aja? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau kasih kalian sedikit info nih kalau aku dapat kiriman paket dari Scarlett Whitening, yaitu Glow Toning Serum, yaitu produk terbarunya dari Scarlett Whitening. Di video sebelumnya, aku udah pernah review ke kalian tentang Brightly Ever After series dari Scarlett Whitening. Nah, yaitu produk yang udah aku pakai rutin dari sebelumnya. Alasan kenapa aku pilih Brightly series dari Scarlett Whitening, karena aku pengen punya kulit yang cerah dan sehat. Dengan adanya produk terbaru Glow Toning Serum dari Scarlett Whitening ini jadi pelengkap skincare rutin aku. Karena kenapa? Karena produk ini tuh bikin wajah kita jadi tambah cerah dan juga jadi glowing. Siapa sih yang gak pengen punya kulit yang glowing? Ditambah lagi kulit aku jadi kerasa lebih kayak kenyal-kenyal gitu. Pokoknya kalau menurut aku bagus banget deh, jadi kelihatan lebih sehat. Manfaat dan kandungan dari Glow Toning Serum ini, di dalamnya ada tranexamic acid yang meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit. Kemudian niacinamide melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Geranium oil menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Dan allantoin yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Semua kandungan ini bermanfaat banget untuk kulit loh guys, dan jangan khawatir juga kalian kalau semuanya ini udah mengantongi izin BPOM. Glow Toning Serum ini bisa dikombinasikan dengan Brightly series dan Acne series tergantung kondisi kulit kalian. Sekarang aku mau kasih tahu kalian rutinitas aku setiap pagi. Kerutan di wajah pastinya membuat kulit tampak cerah ya. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian harus pakai produk ini setiap hari dan jangan khawatir, produk ini juga aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Semua produk dari Scarlett Whitening ini harga per itemnya cuma 75.000 aja, terjangkau banget kan? Kalau kalian mau beli produk dari Scarlett Whitening ini, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya atau kalian bisa pesan melalui Line, WhatsApp, Shopee, dan Shopee Mall. Linknya aku taruh di deskripsi ya.
Buat kalian yang pengen punya kulit wajah sehat, cerah, dan glowing, gak perlu mahal-mahal kok. Kalian bisa langsung pakai Scarlett Whitening. Yuk diborong Scarlett Whiteningnya. Beberapa pemeran The Penthouse sudah menyelesaikan syutingnya. Kita bisa lihat dari postingan Instagram mereka masing-masing. Beberapa waktu yang lalu muncul spoiler tentang Chun Sojin yang berambut pendek, sementara di situ juga ada Ha Eun Byul. Sepertinya itu ada di gereja. Karena di situ terlihat Ha Eun Byul yang menggunakan pakaian gereja. Nah, dari sini banyak membuat fans resah karena di situ terlihat Chun Sojin sepertinya masih baik-baik saja. Karena kan bisa dibilang dia banyak melakukan tindakan jahat selama ini. Jadi banyak fans yang menginginkan akhir yang lebih tragis daripada Ju Dante. Nah, dari sini aku mulai mencari teori yang pas untuk menjelaskan keadaan ini. Jika dihubungkan dengan preview episode 13, kemungkinan kronologinya seperti ini. Saat ini Sim Suryeon belum percaya kan dengan keadaan mental Chun Sojin yang tidak stabil. Jadi di sini sepertinya Sim Suryeon akan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan cara dia menculik Ha Eun Byul. Tetapi hal ini dilakukan hanya untuk memancing Chun Sojin, bukan benar-benar menculik Ha Eun Byul. Karena Sim Suryeon tahu kan kelemahan Chun Sojin itu adalah Ha Eun Byul. Itulah kenapa di preview episode 13 terlihat Chun Sojin yang mengatakan aku harus menyelamatkan Ha Eun Byul. Sepertinya di sini ingatan Chun Sojin akan kembali pada kejadian Oh Yoon Hee. Nah, pada saat itu Chun Sojin akan menuju ke tebing di mana kejadian Oh Yoon Hee waktu itu, dan di sana ternyata sudah ada Logan dan Sim Suryeon. Jadi di sini tujuan Logan dan Sim Suryeon sepertinya untuk memastikan apakah Chun Sojin itu benar-benar hilang ingatan atau tidak. Kemungkinan Chun Sojin di sini akan tahu kalau ternyata Logan dan Sim Suryeon tidak benar-benar menculik Ha Eun Byul. Ha Eun Byul yang mengkhawatirkan keadaan ibunya, dia akan segera menyusul Chun Sojin ke tebing itu. Sayangnya karena ingatan Chun Sojin yang tidak stabil, dia akan menganggap Ha Eun Byul adalah Oh Yoon Hee. Kemudian Chun Sojin akan mencoba melukai Ha Eun Byul. Kenapa aku bisa berpikiran seperti itu? Karena sebelumnya ada scene di mana Ha Eun Byul memperagakan seperti Oh Yoon Hee ketika ingatan Ha Eun Byul akan kembali. Nah, tahu sendiri kan kalau Penthouse itu sering membuat kita beberapa petunjuk atau memberikan clue-clue yang sama sekali tidak kita pikirkan. Kemungkinan kejadian ini adalah petunjuk untuk kita. Itulah alasan kenapa di preview ada scene di mana Ha Eun Byul memanggil Oma, dan di situ terlihat dihalangi oleh dua orang. Sepertinya itu adalah Logan dan Sim Suryeon. Nah, dari sinilah Sim Suryeon tahu kalau Chun Sojin benar-benar mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, dia memasukkan Chun Sojin ke rumah sakit jiwa. Jadi, mungkin inilah penjelasan dari spoiler yang beredar. Alasan Ha Eun Byul menggunakan pakaian gereja adalah dia kan sudah bertekad untuk menjaga ibunya. Jadi, Ha Eun Byul memutuskan untuk melakukan pelayanan di tempat ibunya dirawat. Dengan begitu, dia bisa terus menjaga ibunya. Gimana menurut kalian? Sebenarnya untuk keadaan Chun Sojin itu belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar gila atau dia hanya berpura-pura. Tapi ada teori lain mengatakan bisa saja Chun Sojin berpura-pura gila. Bagaimana caranya dia bisa menyuap dokter di rumah sakit tersebut? Mengingat ini adalah rumah sakit Chong-a, bisa saja dokter tersebut adalah orang kepercayaan dari ayah Chun Sojin, atau bisa saja orang itu adalah orang rekrutan dari Chun Sojin. Jadi orang itu mau diajak bekerja sama dengan Chun Sojin. Jadi teori mana yang lebih masuk akal tentang Chun Sojin ini? Komen di bawah ya. Spoiler berikutnya adalah tentang Oh Yoon Hee. Nah, kemarin banyak banget nih yang DM aku di Instagram yang nanya sama aku, Kak, siapa sih sosok wanita yang ada di belakang Logan dan Kang Mari saat mereka berbicara saat pertunangan Logan. Jadi kalau menurut kameramen aku saat itu kan Ju Dante akan lewat di belakang mereka. Jadi kalau misalnya wanita itu di blur, Ju Dante bakalan ikut ke blur juga dong. Jadi itu bakalan susah banget. Jadi otomatis wanita di belakang itu nggak akan ke blur karena Ju Dante akan lewat pada saat itu. Jadi sutradara kan ingin menunjukkan Logan dan Kang Mari yang sedang berbicara, kemudian Ju Dante di belakangnya. Jadi orang di tengah-tengah itu nggak mungkin bisa ke blur gitu sih. Cuman anehnya di sini kenapa wanita itu ngadep ke belakang itu tanpa melakukan apa-apa? Nggak ada makanan, nggak ada minuman, dan juga dia nggak ngobrol sama siapa-siapa. Jadi wanita ini faedahnya apa sih berdiri di situ yang cuma diem aja? Apakah benar ini Oh Yoon Hee yang diam-diam menyelinap? Tapi kalau memang ini Oh Yoon Hee, harusnya Ju Dante ngeliat dong, karena posisinya dia menghadap ke arah Ju Dante datang.
Tapi ya seperti yang kalian tahu, tidak ada yang tidak mungkin di The Penthouse. Tapi kan akhir ini banyak banget hal-hal yang mencurigakan tentang dugaan kemunculan Oh Yoon Hee. Contohnya seperti sekretaris Do yang sedang berbicara dengan Chun So Jin, kemudian ada langkah kaki yang lewat di belakang mereka. Nah, diperkirakan itu adalah Oh Yoon Hee. Maksudnya orang banyak yang curiga kalau itu adalah Oh Yoon Hee. Kemudian orang yang mendorong gerobak pada saat sekretaris Do dan Chun So Jin sedang berjalan. Cuma ini belum bisa dipastikan sih dia adalah laki-laki atau perempuan. Tapi aku lihatnya sekilas agak mirip Jungki, tapi sekilas juga mirip Oh Yoon Hee. Ya kita tunggu aja lah nanti kayak gimana. Cuma spoiler terbaru dari Korea, ada yang melihat kalau Oh Yoon Hee sedang syuting di siang bolong. Tapi di lokasi syuting tersebut dihalangi tembok pembatas, jadi semua orang tidak bisa mengambil foto pada saat itu. Kalau memang spoiler tentang Oh Yoon Hee syuting ini benar, jadi mungkin saja Oh Yoon Hee akan muncul di episode 13 atau di akhir episode nantinya. Karena setauku sampai saat ini Oh Yoon Hee belum benar-benar pamit, tidak seperti para pemeran lainnya. Gimana menurut kalian? Semakin deg-degan kan penayangan The Penthouse ini? Kesimpulannya, di sini tinggal masalah Oh Yoon Hee aja yang sepertinya harus diangkat untuk menutup The Penthouse dengan baik. Karena kan semua masalah ini sudah menemukan titik terang kecuali masalah Oh Yoon Hee. Jadi semoga saja penulis mempertimbangkan hal ini, berhubung fansnya Oh Yoon Hee juga banyak banget ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zurum TV. Krom kamsahamnida.